Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, para YouTuber dimanapun berada, saya kali ini akan memberi motivasi buat teman-teman. Seberapa sulit pun medan yang kita tempuh ke depan, seberapa berat pun hal-hal yang terjadi dan harus kita pikul sebagai seorang konten kreator, maka pesan saya adalah tetaplah kuat, sahabatku. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil membesarkan channel-channel mereka adalah orang-orang yang berhasil melewati masa-masa sulit. Orang-orang yang selama ini berhasil mengatasi kemalasan dalam diri mereka digantikan dengan kreativitas dan konsistensi yang terus-menerus, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dalam karya kita, kualitas dalam isi konten-konten kita. Memang sebagai konten kreator YouTube di era sekarang ini, ada banyak orang-orang yang berpikir, bahkan meragukan, apakah YouTube masih bisa menjadi tempat untuk mengais rezeki, memenuhi kebutuhan, sebagai penghasilan yang bisa menopang ekonomi. Banyak sekali keraguan-keraguan yang ada di benak para pemula. Namun, kita bisa bahagia sedikit memiliki harapan yang lebih besar manakala kita tahu bahwa penghasilan para YouTuber nggak bisa dipandang sebelah mata. Penghasilan para YouTuber masih tetap besar dengan syarat subscriber banyak, penonton banyak, rajin upload video, tingkatkan kualitas isi konten, traffic semakin hidup, dan terus konsisten di dalam kegiatan sebagai konten kreator YouTube. Syarat-syarat itu kelihatannya cukup ringan diucapkan, sahabatku. Kita mungkin bisa melihat mereka para YouTuber gede, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, dan lain-lain dan lain-lain. Semua sumber daya yang mereka miliki all out mereka keluarkan. Kemampuan untuk bernarasi, skill berbicara, public speaking, dan bagaimana mengkonsep sebuah konten. Mereka semua terlibat dalam kontennya masing-masing. Dan itu adalah kerja. Itu adalah suatu kerja keras, kerja cerdas, yang harus senantiasa diasah setiap saat, yang harus senantiasa diasah oleh pengalaman-pengalaman yang selalu kita dapatkan manakala kita terus terjun di dalamnya. Menjadi konten kreator merupakan tantangan buat diri kita sendiri. Dapatkah kita menggali potensi terdalam, kreativitas-kreativitas yang saat ini masih terpendam dalam diri kita masing-masing? Tidak menutup kemungkinan kita bisa mencontoh konten-konten orang yang lebih dulu mereka buat, konten-konten channel setema dengan tema kita. Bagaimana mereka menyajikan sebuah tema, bagaimana mereka menyajikan sebuah video, bagaimana mereka bernarasi dalam sebuah video. Itu semua adalah cermin yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Maka dari itu tidak ada salahnya untuk membuka channel-channel besar, terutama untuk kita ambil ilmunya, untuk kita serap dan kita kembangkan. Kita sudah mendengar beberapa teknik pengajaran ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau itu kita praktekkan dengan segenap kemampuan yang kita miliki, all out, semua dikeluarkan, sumber daya kita, potensi kita keluarkan, dan kita lengkapi dengan sikap konsisten berkarya, maka cepat atau lambat sukses di dunia YouTube bukan hanya sekedar impian, sahabat-sahabatku. Pilihlah topik yang memang mudah menemukan penonton. Ini sangat penting, kecerdasan memilih topik, tema, konten. Jangan sampai kalau keinginan kita misalkan ingin channel segera berkembang, justru malah kita memilih tema-tema yang sedikit menghasilkan penonton. Karena minat di setiap penonton ini segmented. Namun bisa dibagi dalam 3 klasifikasi besar minat dari masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang berminat kepada berita.
Entah itu berita-berita olahraga, berita-berita politik, atau berita kejadian-kejadian di sekitar kita di alam ini. Peminat berita. Maka kalau teman-teman membuat tema tentang berita, hampir dipastikan bisa cepat berkembang seandainya berita-berita yang kita sampaikan selalu update, berita terbaru, dan memang menggali atau bisa memantik rasa ingin tahu masyarakat, bikin penasaran. Kemudian yang kedua, minat masyarakat yang terkait dengan hiburan. Hiburan ini luas, bisa alur film, bisa cerita komedi, bahkan pentas-pentas komedi, atau stand up komedi, atau hal-hal lucu lainnya, termasuk channel reaksi terhadap hal-hal yang mungkin dari satu sisi bisa diambil kelucuan-kelucuannya. Yang ketiga, minat terbesar yang bisa kita temukan pada penonton YouTube adalah minat kepada tutorial. Entah itu tutorial tentang bahasa asing, tutorial tentang YouTube, tutorial tentang permesinan, tutorial tentang keuangan, tutorial tentang bisnis, tutorial tentang kehidupan rumah tangga, seks, dan lain-lain. 3 minat besar ini yang harus kita kembangkan dalam subtema, dan kalau bisa kita membuat kontennya. Memang semua diawali dari satu langkah. Kalau kita ingin mencapai ribuan langkah, tentu pembukaannya tetap satu langkah. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, ini semua memerlukan daya imajinasi yang kuat, sentuhan seni yang kuat, dan juga kreativitas tanpa batas. Ayo teman-temanku, konten kreator semua, jangan berhenti di sini. Mari tetap kuatkan hati kita untuk menjadi konten kreator yang benar-benar sukses, mampu gajian rutin dari AdSense YouTube per bulan. Kalau orang lain bisa, saya yakin kita semua bisa, asal ada kemauan, tekad, doa, dan keinginan yang kuat. Salam konsisten sahabatku. Semangat.